Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang grafik. Nah, grafik ini merupakan suatu presentasi dari suatu data. Jadi ada banyak data, kumpulan data ditampilkan, dipresentasikan dengan sebuah grafik agar terlihat mudah dan indah. Jadi data yang berupa angka, tulisan atau biasanya berupa angka dan tulisan bisa akan cepat jenuh itu untuk membacanya, tetapi dengan menggunakan grafik maka membacanya juga akan lebih menarik. Nah, ini ada beberapa contoh dari grafik. Ada grafik batang, grafik garis, kemudian grafik lingkaran atau biasa kita sebut grafik pie. Nah, dari data ini nih. Kemudian kita harus tahu dulu apa elemen-elemen grafik agar pada saat pembuatan grafik mudah dalam memahaminya. Oh, ini adalah apa gitu, ini apa, ini apa. Kita urut dalam suatu data atau tabel. Dari suatu data ini ada yang dinamakan, yang pertama adalah kategori dalam tabel. Ini kategori dalam tabel. Kemudian nah, ini ketika di suatu grafiknya, kategori dalam tabel akan ditempatkan di sini atau kita jadikan sebagai keterangan ordinat sumbu X. Kemudian untuk yang ini adalah data yang pertama yang akan ditampilkan dalam grafik. Ini data yang pertama. Nah, data yang pertama ini berupa grafik batang. Yang pertama yang warna biru. Kemudian yang ketiga adalah data yang kedua. Data yang kedua untuk yang warna merah berupa grafik batang juga. Nah, ini. Kemudian ada juga judul grafik. Nah, ini adalah judul grafik jumlah siswa MA Al-Jawami. Merupakan judul dari suatu grafik. Ini ada nilai-nilai dari sumbu Y. Kemudian ini jumlah ini merupakan suatu judul dalam Y-aksis. Kemudian ini tahun adalah judul untuk X-aksis. Nah, gitu. Kemudian di sini ada legend. Nah, ini legend itu ini merupakan suatu keterangan dari simbol-simbol perwakilan data. Di sini ada data yang warna biru dan ada yang warna merah. Warna biru itu putra dan warna merah adalah putri. Ini adalah legend. Nah, ini sudah dijelasannya. Nah, kemudian ada yang namanya grid lines. Grid lines itu yang kayak gimana? Nah, kayak ini. Garis-garis kayak gini tuh dinamakan grid lines. Seperti itu. Kemudian seri data. Nah, seri data itu yang tadi putra dan putrinya. Nah, putra dan putri itu merupakan seri-seri data. Membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik kita harus siapkan terlebih dulu datanya. Untuk membuat grafik, pilihlah data, kemudian tekan icon chart. Kita langsung praktekkan saja ya agar lebih paham. Kita buka dulu daftar nilai. Nah, ini latihan yang kemarin. Kita pakai latihan yang kemarin. Kita hapus terlebih dahulu. Nah,
ada datanya, kemudian tekan icon chart. Chart itu di mana? Biasanya chart itu di insert, kemudian klik chart. Nah, ini bar dari chart. Klik untuk grafik ini. Kita klik yang ini ya. Nah, di sini datanya belum ada. Maka kita harus melakukan change chart type. Ini untuk memilih nantinya ya grafiknya ya. Kita harus memilih data dulu, select data. Karena kita belum punya yang mana nih data yang akan digunakan. Kita add data apa yang kita mau ambil. Kita perbesar. Grafiknya menghalangi. Nah, data mana yang kita akan ambil? Nah, misalkan untuk apa namanya, nilai datanya yaitu tugas namanya, judulnya, kemudian bukan judul, legend, isi dari legend, kemudian namanya series datanya, isinya adalah ini, datanya berupa ini. Klik OK. Untuk x-axis di sini, x-axisnya kita isi dengan nis. Nah, kita edit ini. Nah, ini berupa nis sampai 15. Kemudian klik OK. Nah, maka isinya adalah nis. Kemudian kita tambah juga data dari harian. Kemudian datanya. Nah, seperti itu. Klik OK. Nah, udah aja sampai sini misalnya. Klik OK. Nah, maka kita akan terlihat ini merupakan grafik batang yang telah kita buat. Tapi masih sulit dalam membacanya, kita atur kembali. Nah, ini baru membuat sebuah grafik. Nah, ketika grafik yang sudah dibuat seperti ini, kita juga bisa mempercantik atau variasi dan modifikasi suatu grafik. Bagaimana? Di sana ada yang namanya chart area. Chart area. Nah, caranya adalah mengklik kiri pada laman atau kerja dari grafik, klik kiri. Kemudian ada di sini. Nah, ada yang namanya chart. Nah, format chart area. Nah, kan ada di sini ada fill. Kita pilih untuk warna aja. Hasilnya seperti ini ketika latar diberi warna ataupun gambar bebas dengan menggunakan di sini fill. Di sini ada banyak pilihannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi selain fill yaitu border. Di sini border itu untuk ada yang transparan, kemudian apalagi warna apa ini? Coba warna merah. Warna garis, ternyata garisnya. Kita lihat di sini gradien itu, nah yang ini gradient line. Ini mah garis, untuk garisnya gradien itu memberikan efek warna. Kalau tadi di fill ada yang namanya gradien, ini adalah efek warna. Terus tekstur ya memberikan latar bermotif, pattern kayak ini untuk bermotif garis, picture untuk gambar. Kemudian ada juga font. Font ini mengubah format dari suatu tulisan. Misalkan di sini ya, dalam suatu grafik itu ada judulnya. Nah, ini kan nggak ada judulnya. Kita ubah dulu, misalkan jadi change type, bukan. Nah, ini. Nah, ininya kita ganti dengan ini. Nah, misalkan dengan ini, nah bagus. Nah, ini tuh bisa diganti judulnya. Misalkan nilai. Nah, si nilainya ini bisa diganti dengan formatan font. Dimana
bisa di home ataupun kita klik kiri. Nah, ini ada font. Kemudian kita pilih ingin menggunakan font yang seperti apa gitu. Misalkan ini kita pilih Arial Black, kemudian OK. Nah, maka fontnya menjadi seperti ini. Kemudian ada juga properti yang lain. Nah, ini. Nah, ada size dan properti. Nah, banyak sekali. Di properti berarti untuk propertiesnya. Ada yang untuk mengatur posisi, berubah ukuran, berpindah, dan lain hal sebagainya bisa dicoba-coba. Kemudian ini ada chart title. Untuk yang tadi ya, untuk yang judul pada grafik itu bisa kita edit font, kemudian mengganti judulnya juga bisa menggunakan mouse dengan mengklik kanan kotak file, kemudian enter, atau klik kanan 2 kali juga bisa. Kemudian ini ada y-axis title dan y-axis value label y-axis. Kemudian ya ada plot area, yang tadi plot area itu yang ini ya kalau nggak salah. Mana plot area? Nah, ini ada plot area. Kemudian grid lines, yang ini yang garis-garisnya, data label, datanya, data seri 1. Data seri 1 berarti ini untuk tugas, dan yang kedua adalah harian, data seriesnya. Legenda itu keterangannya, yang ini ya tugas dan harian, warnanya apa. Kemudian ada juga x-axis. X-axis itu ya ini ada nomor-nomornya ini. Kemudian ada kategori label, ada beberapa kategori. Kemudian x-axis sama dengan format title-nya. Sudah cukup beres. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.